Halo, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Tentu pasti kabarnya baik ya. Sehat selalu, selalu diberi berkah yang berlimpah-limpah. Apapun yang dikerjakan selalu dimudahkan. Oke, kita masuk poin di sini. Kita mau bahas apa? Bahas tentang apakah di masa pandemi ini kita boleh beli mobil atau cicil mobil itu apakah boleh gitu. Nah sebenarnya di sini pertanyaannya sih simple aja, boleh atau nggak boleh. Tapi kalau si pembeli mobil ini atau pembeli mobil ini punya duit yang banyak, ya is okay, nggak masalah karena dia punya banyak gitu. Nah kalau dia punya duit banyak ya beli aja silakan. Tapi kalau di sini untuk menengah ke bawah, ya saran saya ya boleh nggak boleh juga gitu. Kenapa boleh nggak boleh juga? Bagaimana konsumsinya? Dia beli mobil ini buat apa gitu? Kalau buat beli mobil ini buat taruh doang atau buat jalan-jalan aja, misal kalau beli mobil ini buat jalan-jalan gitu. Kalau cuma beli buat jalan-jalan, saran saya buat apa? Sedangkan transportasi umum untuk saat ini kan banyak banget. Misalnya kalau kita tinggal di Jakarta nih ada Grab, ada Gojek punya gitu, ya kan? Terus banyak lah gitulah transportasi umum itu ada Transjakarta dan segala macam hal banyak kereta api, MRT dan segala macam banyak banget. Cuma posisi di sini kalau mau cicil mobil orang yang menengah di bawah boleh aja gitu, tapi dengan satu syarat dia memang sangat membutuhkan mobil ini untuk pekerjaan dia, menopang pekerjaan dia. Seperti saya gitu. Saya kan punya usaha di luar kota. Nah, kalau saya nggak punya kendaraan, ya saya nggak bisa supply barang saya ke luar kota gitu. Nah, saya beli mobil ini pun saya dua fungsi pakainya. Kenapa? Beli satu mobil bisa dua fungsi. Bisa kita buat menopang pekerjaan kita untuk supply barang keluar kota dan mobil bisa buat jalan-jalan keluarga. Jadi dua fungsi untuk pakai. Jadi satu mobil bisa dua fungsi untuk pakai. Nah, kalau begitu itu nggak apa-apa. Cicil mobil atau kredit mobil nggak apa-apa, silakan itu. Nah, di sini poinnya begini. Saran saya kalau mau ngambil mobil di masa pandemi begini, ya jangan ada cicilan lain selain mobil ini. Kalau memang teman-teman nggak punya cicilan lain nih, kosong nih, nggak punya cicilan, cuma kalau saya ngambil mobil ini, cuma mobil ini aja cicilan saya. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, itu nggak masalah. Silakan ambil dan itu benar-benar untuk nopang pekerjaan kita. Kalau memang nggak bisa, bukan nopang pekerjaan kita, cuma beli bertaruh doang, nggak usah lah, nggak perlu lah ya. Untuk saat ini ngapain beli mobil juga nggak kemana-mana ibaratnya begitu. Ada orang, kalau kita naik transport umum nanti begini. Ya kalau nggak mau ya mau gimana gitu. Lu beli mobil, kelasan kamu beli mobil nanti malah jadi masalah gitu ujung-ujungnya. Nah, kenapa saya di sini bilang jangan punya cicilan A, B, C gitu. Sini aku mau jelasin. Supaya itu nggak terjadi tumpang tindih sama cicilan kita. Kalau itu tumpang tindih, pada saat teman-teman bisnisnya atau usahanya agak turun, itu bisa jadi masalah. Nanti ini macet, sini macet, sana macet, nanti mobil bisa ditarik. Kalau mobil ditarik, kita udah rugi, kita udah masukin DP dan segala macam hal. Itu repot banget itu. Nah, poin yang kedua atau ketiga ya, kedua itu ambil mobil jangkanya agak panjang, cicilannya agak kecil, jadi nggak berat gitu. Tapi di sini kok kalau kalau ngambil mobil di jangka panjang sampai 5 tahun sampai 6 tahun, kan kena bunganya gede banget. Nah, itu nanti aku bikin satu video. Teman-teman nonton video saya berikutnya. Jangan takut, saya punya trik untuk ngambil mobil walaupun 5 tahun ngambilnya, itu bunganya kecil banget, nggak gede. Kecil banget. Nanti aku akan kasih tahu. Ini banyak orang belum tahu ya. Hanya sebagian orang yang tahu. Sebagian orang yang tahu. Pokoknya intinya nanti aku kasih trik. Kalau mau ngambil mobil, dapat bunganya kecil. Ya, bunganya kecil. Pokoknya kecil banget. Ya, nggak ruginya banyak. Intinya nggak ruginya banyak. Nah, terus eh, teman-teman juga harus menyiapkan uang angsuran minimal selama 3 bulan. Misalnya cicilan teman-teman di mobil ini sebanyak 1 bulan itu sekitar 4 juta. Nah, berarti teman-teman harus siapin 12 juta untuk ngendap di dalam rekening itu. Supaya apa? Supaya antisipasi pada saat bisnis kita turun, kita masih punya dana cadangan untuk bayar mobil itu. Ingat, jangan sampai data kita gara-gara kita cicil mobil jadi rusak gitu. Jadi kalau udah rusak itu di blacklist kita nanti susah gitu. Intinya seperti itu.
Nah, buat teman-teman, eh, ngambil mobil itu harus benar-benar diperhitungkan, jangan sampai nyesal di kemudian hari. Intinya seperti itu kurang lebih, untuk dipikirkan ulang apakah ngambil mobil ini kegunaannya bermanfaat nggak gitu. Soalnya kadang kita kalau beli mobil itu keinginan kita pengen memiliki sesuatu, yaitu mobil. Siapa nggak mau sih punya mobil? Semua orang juga pengen punya mobil gitu. Itu impian salah satu orang gitu. Kalau punya uang kita nggak beli gitu. Kenapa nggak kita beli gitu? Tapi kalau beli mobil, misalnya beli mobil buat, misalnya kita ngomong salah satu brand lah, beli Toyota Avanza misalnya. Nah, kalau beli, terus kegunaannya apa? Mesti jelas dulu. Jangan sampai nanti beli mobil itu jatuhnya cuma taruh doang. Jadi nggak ada manfaat sama sekali gitu. Nah, di sini teman-teman aku cuma mau sharing buat teman-teman, belilah sesuatu hal untuk saat ini itu yang berguna. Yang berguna itu apa? Bisa menjadikan benefit buat kita, bisa jadikan uang buat kita. Oh, nanti kalau beli mobil bagus-bagus dibuat bawa barang segala macam hal. Lah sekarang kamu taruh mobil itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun. Itu harganya udah anjlok. Lah sekarang kamu kalau buat jadi cari peluang usaha, kenapa enggak gitu loh. Jadi buat teman-teman, ya kita belajar di sini. Aku juga belajar dari pengalaman saya. Saya beli mobil, semua mobil saya bawa barang. Saya nggak peduli ya, saya bawa barang. Yang penting mobil ini buat kerja gitu. Nah, intinya kegunaan mobil saya itu benar-benar untuk menopang bisnis saya, menopang pekerjaan saya. Saya orangnya tipenya beli sesuatu itu nggak mau taruh ngendep gitu. Itu sayang banget ya, sayang banget. Kita mesti belajar sama orang China ya. China itu pintar banget. Dia itu nggak punya uang nganggur. Uangnya itu nggak boleh nganggur. Asetnya itu nggak boleh nganggur. Semua harus dijadikan uang. Nah, kita semua belajar sama mereka. Mereka itu pinter. dia dia punya uang ini 10.000, ini nggak boleh diem di rumah, benar-benar harus dijadikan uang ini bekerja. Dia pinjamin ke orang, nanti jadi bunga, jadi makan bergulir tuh, makin gede, perputarannya makin gede. Nah, di Indonesia ini masih belum seperti itu. Banyak orang cuma beli mobil hanya buat pamer. Pertama, yang sorry ada sebagian orang seperti itu, tapi nggak semua. Ada yang buat pamer, ada buat gaya-gayaan. Ada yang ibaratnya ya banyak lah, banyak hal tipe-tipe orang yang di Indonesia seperti itu. Saya percaya teman-teman saya yang di sini nggak seperti itu. Nah, sebelum Pak teman-teman beli mobil, dipikir baik-baik. Jadi beli mobil ini buat apa? Ya, kalau buat menopang pekerjaan silakan ya. Yang penting bisa menjadikan uang, bisa kita bayar cicilannya dengan pekerjaan kita. Is okay itu. Nah, makanya saya bilang nanti kalau teman-teman mau lihat video saya, nanti komen di bawah. Kalau kalian memang mau beli mobil, komen aja sebanyak mungkin di bawah. Nanti aku akan kasih tahu bagaimana cicil mobil, terus ringan lagi apa cicilannya ya. Kenapa? Aku kemarin ada yang nawarin saya, tadinya cicilannya 5,9 juta, tapi aku dapatnya cuma 5,1 juta. Jadi bedanya bisa sampai 800.000. Jadi nanti aku kasih tipsnya buat teman-teman. Ada sebagian orang udah tahu, sebagian orang belum tahu. Nah, di sini aku nanti bikin satu video lagi buat teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, ditunggu video kita berikutnya. Let's go, dah.